Halo sahabat RFA, selamat datang di podcast Lensa Kreatif. Ruang di mana kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, seni, dan teknik di balik layar. Saya Aira Fandi akan menemani kalian mengeksplorasi dunia videografi dan sinematografi. Udah siap? Oke, kita mulai. Apa itu videografi? Pernah gak sih kalian terpesona sama sebuah video, entah itu film, vlog, atau iklan, terus bertanya, gimana sih cara bikinnya? Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa itu videografi dan bagaimana proses di balik layar sebuah karya video yang keren. Videografi itu adalah seni dan praktek menciptakan karya visual dalam bentuk video, mulai dari pengambilan gambar, pencahayaan, hingga editing. Semua adalah bagian dari videografi. Videografi punya banyak aplikasi, dari industri film, baik itu fiksi atau dokumenter, kemudian industri periklanan, hingga ke media sosial yang sering kita temui sehari-hari. Videografi bukan cuma soal film layar lebar. Di era digital ini, kita semua bisa jadi videographer. Dari mulai bikin konten di TikTok, konten Instagram, konten YouTube, atau vlog perjalanan. Semua menggunakan prinsip-prinsip videografi. Videografi juga adalah inti dari film dan iklan. Coba perhatikan iklan yang sukses. Pasti visual dan storytellingnya kuat. Kemudian juga videografi di dunia pendidikan ini sekarang banyak digunakan oleh guru-guru yang mulai memakai video untuk mengajar. Begitu juga dengan jurnalis-jurnalis yang menggunakan video untuk liputan. Sahabat RFA, teknologi berkembang sangat pesat dan membawa perubahan besar di dalam dunia videografi. Salah satunya adalah penggunaan drone. Dulu untuk ngambil gambar udara kita butuh helikopter. Nah, sekarang cukup pakai drone. Dari mulai perfilman sampai dokumentasi pernikahan, wedding ya. Drone bikin segalanya lebih mudah. Teknologi drone juga semakin canggih dengan fitur-fitur seperti sensor penghindar rintangan atau auto tracking yang memungkinkan sinematografer atau videografernya bisa bertahan lama di udara dan lebih dinamis. Kemudian perkembangan dunia digital begitu sangat pesat sekali. Editing kini bisa dilakukan dengan aplikasi-aplikasi yang lebih friendly atau user friendly ya. Bahkan AI juga sudah mulai dipakai buat menyusun video otomatis. Nah, tren teknologi dalam videografi ini terus berkembang pesat, menghadirkan inovasi-inovasi yang semakin memudahkan para kreator dalam menghasilkan karya-karya yang berkualitas tinggi. Misalkan kamera dengan resolusi 8K ya, 8K dan AI powered autofocus misalkan, ini semakin umum digunakan dan memungkinkan pengambilan gambar yang lebih tajam dan akurat. Kemudian ada virtual production dan LED wall. Ini menggantikan green screen ya dengan latar digital real time, mengubah cara produksi film yang dilakukan yang selama ini secara manual menggunakan kain berwarna hijau. Selain itu, ada stabilisasi berbasis AI. Selain di dalam software, ada juga AI yang mencoba membuat sebuah stabilisasi baik di kamera ataupun ya seperti kita tahu di software Adobe Premiere, DaVinci Resolve, di CapCut. Itu bakal semakin menyempurnakan hasil rekaman tanpa perlu gimbal yang mahal. Tren lainnya adalah videografi berbasis smartphone yang dengan dukungan aplikasi seperti Filmic Pro dan lensa tambahan kini mampu menghasilkan kualitas sinematik yang hampir setara dengan kamera profesional. Nah, dengan berkembangnya teknologi ini, industri videografi semakin inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berkarya. Tidak ada lagi kata tidak bisa karena semuanya sudah tersedia. Sebagai videografer, ada tanggung jawab besar yang harus kita pegang. Misalnya saat merekam di tempat umum atau dalam situasi sensitif, kita harus menjaga etika dan menghormati privasi orang lain. Kita minta izin terlebih dahulu ketika kita akan mengambil gambar atau video, kemudian tidak menerbangkan drone di tempat-tempat yang dilarang, kemudian juga izin untuk menayangkannya di media sosial dan lain-lain. Itu adalah etika-etika yang harus kita tempuh. Nah, selain itu etika dalam videografi juga mencakup tanggung jawab dalam merekam, tanggung jawab dalam mengedit. Artinya, ketika kita sudah merekam, maka kewajiban kita adalah
adalah bertanggung jawab untuk mengeditnya dan kemudian mendistribusikan video tersebut dengan menghormati subjek-subjek yang ada di dalamnya, menghormati audiens serta hukum yang berlaku. Seorang videografer harus menjaga kejujuran dalam penyajian visual, menghindari manipulasi-manipulasi yang menyesatkan serta memperoleh izin. Ya, sekali lagi memperoleh izin sebelum merekam individu atau lokasi tertentu kemudian mempublikasikannya. Privasi dan hak cipta juga harus dihormati dengan tidak menggunakan materi lagu tanpa izin atau merekam lagu tanpa persetujuan. Selain itu, videografer perlu mempertimbangkan dampak sosial dari karyanya, memastikan bahwa video yang dibuat tidak menyebarkan kebohongan atau hoax, tidak diskriminatif, tidak juga eksploitatif. Dengan menerapkan etika ini, videografi dapat menjadi media yang tidak hanya estetis, tapi juga informatif, tapi juga bertanggung jawab dan bermakna bagi masyarakat. Oke, sahabat RFA, kita sudah membahas banyak hal tentang videografi, dari konsep dasar sampai teknologi terbaru. Semoga episode ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih mendalami dunia videografi. Jangan lupa subscribe podcast ini, share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan bisa DM ke saya di Instagram di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah berkarya dengan lensa kalian. Salam lensa kreatif.